Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hartono, Ketua Takmir Masjid Dakwah Kompleks Perguruan Muhammadiyah Karampilang. Mohon penjelasan dan bertanya, bagaimana sikap kita, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terhadap Salafi, yang mana gerakan amalan Salafi juga tidak pernah kita lakukan. Mungkinkah Salafi itu pemahaman yang kira-kira nanti membentuk organisasi masyarakat atau organisasi politik tidak banyak seperti dulu ada FPI, HTI membentuk suatu organisasi kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian apakah Salafi itu nanti bergerak sendiri-sendiri ke lembaga-lembaga Muhammadiyah? Kemudian bagaimana kita mengembalikan gerakan Muhammadiyah yang sesungguhnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali Bogor. Terus terang saya juga dengan Batu Hijrah dia juga pernah masuk Salafi. Cocok ini. Waktu itu dengan kajian itu di era Al-Qasim, jadi banyak Ustaz Khalid dan lain-lain. Yang saya amati setelah itu saya bergaul dengan mereka, itu ada perbedaan dari pusat-pusat nasional sama pusat lokal. Jadi kalau pusat nasional kayaknya nggak terlalu masuk ke masalah tadi, misalnya harus gini kan. Lokal ini yang kayaknya kelas. Jadi kita nggak boleh kemana musik Muhammadiyah. Maka saya pernah dialog itu katanya Muhammadiyah malah diorganisasikan. Betul. Gitu. Mas saya bantah juga. Ustaz Saleh, Ustaz Saleh kan internasional kan nggak sampai masuk gitu. Maksudnya kita menghargai perbedaan dan gitu kan. Yang mereka kayaknya udah ada di berbos di tingkat lokal sini kan. Gitu. Terus terang waktu itu saya nanya juga ya banyak yang mengatakan apa yang mungkin kayak Muhammadiyah dan sebagainya. Yang kedua, batasan kita apa? Saya lihat kitab-kitabnya juga banyak dikaji juga di Muhammadiyah. Apakah ada perbedaan kitab khusus yang mengarah ke sana atau yang lebih ke kita jangan apa ke utamanya itu aja. Yang lainnya misalnya boleh atau kita kritisi juga. Ya. Ini berurutan. Bapak mestinya setelah yang kedua, cuma karena ilmunya lebih dalam, lebih sepuh, keluar duluan yang kedua. Jadi sumber-sumber bacaannya itu relatif sama, ya karena sama-sama Islam. Kalau dengan Syiah saya kira beda ya, hadisnya beda. Abu Hurairah kalau di Syiah tidak dianggap sebagai periwayat hadis karena dia pembohong, gitu ya. Tapi kalau di Sunni kan dia seorang tokoh yang sangat populer, meriwayatkan banyak hadis itu dan seterusnya. Sama, apalagi sama-sama punya prinsip ar-ruju' ilal Quran wa sunnah. Sama, kitabnya sama. Hanya cara memahaminya, cara mengaktualisasikannya itu berbeda. Muhammadiyah itu kekuatan akalnya dalam memahami teks itu kuat. Salafi tidak, akal tidak boleh ikut terlibat. Akal disimpan dulu, yang penting wahyu adalah yang sumber pertama dan sumber terakhir. Kalau tidak ada dasarnya, orang Salafi nggak mau jawab, tidak mau jawab. Nah, maka sebenarnya banyak kesamaan. Praktek-praktek keagamannya juga banyak kesamaan. Ya bedanya ya sedikit. Nah, yang jelas bedanya adalah hari rayanya berbeda. Kalau kita ikut perhitungan hisab, kalau Salafi ikut pemerintah, dimanapun. Salafi tidak ikut Saudi Arabia tapi ikut pemerintah Indonesia. Itu pasti itu. Tidak Salafi kalau dia bikin sendiri. Itu bedanya. Bukan dikatakan Salafi NU, bukan. Memang itu manhajnya begitu. Nah, pemerintah harus diikuti. Kalau kita kan definisi ulil amri saja kan punya makna yang lain gitu. Dalam urusan agama ya ahli agama yang bicara. Urusan politik ya biarkan negara yang bicarakan begitu. Menteri Agama kan tidak ada jaminan dia orang yang paling ahli dalam bidang agama. Menteri Agama kita sekarang kan pernah kuliah di UI walaupun tidak lulus ya.
Ya dia pesantren, tapi kan latar belakang pendidikannya kan pendidikan sosiologi kalau tidak salah dia itu. Ya walaupun S1 nggak lulus ya, tapi pinter ya. Kalau nggak pinter kan nggak jadi menteri agama. Nah, lalu dengan cara begini ini maka bedanya adalah pandangan-pandangan dalam banyak hal di selain kesamaan-kesamaan tadi itu yang tadi saya sampaikan samanya di sini, bedanya di sini. Apakah dia kelak akan jadi ormas atau apa? Enggak. Kalau dia salafi dakwah tidak akan. Karena itu haram. Di Arab itu haram partisipasi politik. Tidak ada pemilu, tidak ada partai politik. Partai politik itu adalah bid'ah. Haram, tidak boleh itu. Karena raja kan tidak perlu dipilih gitu ya. Di Indonesia kalau tidak ada politik, wong sudah ada politik, partai politik saja republik tapi rasa kerajaan kok. Apalagi tidak ada, gitu kan makin parah Indonesia itu. Ini kan kita ini politik republik tapi rasa kerajaan gitu. Sementara Inggris kerajaan tapi rasa republik itu demokrasi itu. Kalau tidak rasa kerajaan, apalagi yang pantas untuk dikatakan untuk kita ini. Saya tidak nyebut yang itu ya. Nah, apalagi jadi ormas. Justru Muhammadiyah itu disoal karena berupa ormas ini. Struktur ini tidak boleh ada itu. Nah, maka tidak maunya Salafi pada Muhammadiyah itu pada bidang-bidang itu. Tidak akan dia. Nah, terakhir dia akan terus mendekat kepada Muhammadiyah. Saya yakin karena tidak punya properti yang cukup. Walaupun sudah mulai ada dan sponsornya kuat. Tapi kalau itu diberikan pada Salafi dan dikelola oleh Salafi, banyak resistensi di Indonesia. Di Indonesia ini kalau itu ikut Kementerian Agama, kalau bikin pesantren, ini ikut NU atau ikut Muhammadiyah. Kalau nggak ada dua itu nggak bisa. Ada template-nya di pendaftaran pesantren di Kemenag itu. Kalau tidak NU, Muhammadiyah. Masjid juga begitu. Kalau masjid ini masjid apa? Wah, kita bukan Muhammadiyah, bukan NU, digerutuk sama masyarakat. Terutama oleh adiknya NU, adiknya Muhammadiyah itu tukang gerutuk itu. Nah, Muhammadiyah tidak terlalu begituan lah, agak sopan Muhammadiyah itu. Nah, kemudian tetap akan mendekat. Dan yang merasa cocok, yang tidak ada bid'ah itu ya di Masjid Muhammadiyah menurut mereka. Selain itu terlalu banyak bid'ahnya. Nyanyiannya di Muhammadiyah ya hanya sang surya. Tapi ketika di masjid nggak ada yang warga Muhammadiyah yang berani nyanyi sang surya kalau ada acara itu. Begitu ya? Padahal ya nggak apa-apa. Masa boleh di luar, nggak boleh di masjid? Kalau di luar mubah ya di masjid juga mubah. Itu karena takut digerutuk oleh Salafi saja itu. Itu tidak boleh itu. Nah, tetap akan berdekat dan akan tetap bersama-sama, dan tetap ketika kajian-kajian ditampilkan Ustadz-Ustadz Muhammadiyah, dia akan pergi dan dia minta panggung, minta mimbar. Karena itu jangan pernah diberi mic, jangankan mimbar, mic saja jangan, biarkan tetap menjadi jamaah. Apalagi ikut-ikut jadi pengurus, jangan seperti masjid yang ada di Banyuwangi, ada orang baru yang kemudian suaranya azannya kok bagus, ternyata bacaan koknya bagus, suruh jadi imam, terakhir suruh jadi bagian takmir. Justru mereka yang menjadi duri dalam daging di Muhammadiyah. Karena itu betul, takmir wajib hukumnya punya NBM. Kalau perlu NBM-nya di bawah 1 juta. Kalau di atas juta kan baru anyaran ya. Tapi sekarang hampir semuanya 1 juta. Itu penting untuk menjaga eksistensi Muhammadiyah agar tetap menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jangan sampai kita membangun rumah Muhammadiyah tetapi kemudian kita hanya boleh duduk di teras sementara di dalam orang lain yang menempati. Begitu nistanya dan nistamanya kalau kita begitu. Dan itu sangat mungkin kalau kita tidak hati-hati. Dan banyak kasus di mana-mana. Maka amankan sertifikat wakaf Muhammadiyah masjidnya. Yang kedua, warga Muhammadiyah ajak rajin mengisi masjid.
Kalau tidak rajin, maka orang lain yang mengisi. Bacaan Qur'annya harus bagus, dipastikan Imam Muhammadiyah bacaannya setidaknya seperti Syekh Sudes. Dan itu banyak ya. Artinya harus seperti itu, apalagi seperti Bandar Balila yang lebih enak, lebih sejuk, itu saya kira akan banyak yang datang. Dan jangan orang lain yang kemudian dianggap punya kemampuan tapi belum jelas lalu diberi panggung, apalagi diberi mimbar. Saya kira kita harus sama dengan sikap NU pada masa Kiai Hasyim Muzadi. Kalau masjid NU dimasuki oleh orang Muhammadiyah, paling-paling yang hilang mimbar dan beduknya. Tapi kalau gerakan-gerakan baru itu masuk ke masjid NU, yang hilang sak masjid-masjidnya katanya. Sama dengan kita punya sikap, kalau dimasuki orang yang seperti itu, saya kira juga kita harus rela satu saat kita hanya boleh di teras masjid, sementara semuanya sudah dikuasai oleh mereka. Itu saya kira, tapi jangan larang masjid kita ditempati oleh mereka semua. Terima kasih, dan saya senang sekali sampai jam sekian, padahal saya harus melanjutkan perjalanan ke Madiun besok pagi, kajian Ahad pagi di Madiun, tapi topiknya besok sudah bukan Salafi. Mengapa? Ini jangan Ustaz. Kenapa? Karena jemaahnya juga banyak Salafi katanya. Masya Allah. Tidak apa-apa, Muhammadiyah memang dekat dengan Salafi dan jangan dilarang, apalagi sudah mau ikut pengajian pimpinan dari Muhammadiyah yang ustadznya dari Muhammadiyah, itu sebuah prestasi. Dan Salafinya saya kira masih Salafi tipis-tipis. Tinggal kita make up kembali untuk menjadi Muhammadiyah, menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah yang progresif, dan itulah yang akan kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf, nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.